Halo Sobat Dolanan Podcast. Kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik terkait dengan ada berita bahwasannya virus lokal asal Indonesia masuk daftar yang diawasi WHO. Ternyata ada varian dari negara kita. Nah, channel YouTube-nya Kompas TV ini merilis kalau COVID-19 varian asal Indonesia itu sudah terdaftar di WHO. Nah, artinya apa? Bahwasannya di seluruh dunia ada kemungkinan kalau varian-varian dari setiap negara itu ada. Nah, artinya gimana kalau misalnya seluruh varian itu di tiap negara ada? Artinya kalau kita tetap tidak patuh pada protokol kesehatan, tidak mentaati aturan atau anjuran dari pemerintah, ya varian ini tetap ada dan terus berinovasi. Dalam artian gini, kan ibaratnya seperti 1+1 kan sama dengan 2. Nah, karena ada penggabungan jadi antara sel satu dengan yang lainnya, ibaratnya kan satu nih sudah divaksin, tidak prokes, akhirnya tambah lagi penyakit yang lain menjadi satu dan membuat varian baru. Nah, kurang lebih seperti itu singkatnya. Kalau sudah seperti itu, ya mau gimana lagi gitu. Yang nanggung juga kita semua. Nggak mungkin yang nanggung cuma satu orang. Kan seperti itu. Di masyarakat Indonesia sebetulnya patuh. Semua orang patuh pada prokes. Hanya saja kita juga dihadapkan pada kondisi harfiah, lumrahnya seorang manusia. Ya butuh makan, butuh tidur, butuh minum. Ada kebutuhan primer, sekunder. Kalau tersier mungkin ya beberapa orang saja kan. Dalam artian beberapa orang itu tidak setiap hari kita konsumtif gitu. Nah, kebutuhan primer ini yang utama. Kita butuh makan, minum, tidur, dan bahkan kalau kita lihat masyarakat Indonesia sendiri itu, terutama saya pribadi, ya kalau sudah butuh makan ya cari makan gitu loh. Tidak mungkin kalau kita puasa selama 1 minggu atau mungkin beberapa hari, ya saya paham itu. Ya disinilah peran pemerintah hadir untuk membantu masyarakat terkait dengan ekonomi menengah ke bawah gitu. Ya mungkin di ekonomi menengah ke atas juga ada beberapa. Kenapa demikian saya mengatakan yang seperti itu? Mungkin ekonomi menengah ke atas dalam artian gaji yang besar, ada kemungkinan juga memiliki hutang yang besar. Nah, hutang yang besar itulah yang menyebabkan untuk biaya makan mungkin kurang dalam artian tidak bisa berbelanja gitu karena terlilit hutang. Ada yang seperti itu. Mungkin ya saya hanya menerka. Realitanya yang pernah saya temui demikian gitu loh. Ya, dilihat lagi juga soal ekonomi menengah ke bawah. Sebelum pandemi, tentunya masyarakat Indonesia masih berdagang. Nah, di saat pandemi, kenapa diperketat? Ya tujuannya adalah untuk
kesehatan manusia atau kesehatan masyarakat itu sendiri. Karena bahwasannya untuk hak kita, hak asasi manusia yang utama adalah hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup inilah yang perlu diperhatikan oleh negara, yakni dari segi kesehatan itu sendiri. Sehat itu tidak murah gitu loh. Mahal, sehat itu mahal. Misal kita memiliki kekayaan 1 triliun misalnya. Tapi kita sakit ya, entah itu berobat, entah itu cuci darah mungkin, atau mungkin karena sakit jantung dan lain sebagainya, stroke atau lainnya. Nah, kalau sudah punya uang 1 triliun terus kesehatannya buruk, ya 1 triliun itu ya untuk berobat aja gitu. Jadi berbahagialah untuk teman-teman para pendengar Dolanan Podcast kalau saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Rasa sehat itu patut kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ya itu tadi, sehat itu mahal. Dan itulah yang diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Terkait mungkin teman-teman para pendengar Dolanan Podcast ini belum mendapatkan bantuan, tidak semuanya mungkin mendapatkan. Dalam artian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan bantuan dari pemerintah ini. Tidak semuanya itu, dalam artian ada beberapa syarat dan itu ditinjau langsung oleh RT gitu loh. Kalau dilihat dari sistematikanya, saya melihat langsung di masyarakat dan memantau sendiri bagaimana pendistribusian ketika penerimaan bantuan langsung tunai itu. Ya dapat. Dilihat dari segi apa? Kalau dilihat dari seginya itu ya dari RT tadi, melihat dari segi penghasilan. Nah, penghasilan itu nanti bisa menentukan, oh ini layak untuk mendapatkan bantuan, oh ini layak, dan sebagainya. Tentunya ada persyaratan-persyaratan yang perlu dilalui, atau dalam artian yang harus dipenuhi. Misal, persyaratannya untuk yang mendapat BLT 1 bulannya kurang dari 500.000 atau mungkin kurang dari 1 juta. Ya, itu misalnya. Kalau sudah demikian, ya tentunya ditindaklanjutilah ke RW, terus ke kepala desa, dan terus berlanjut sampai ke pusat. Seperti itu. Dan saya melihat langsung bagaimana penggunaan terkait dengan BLT ini di masyarakat saat pandemi COVID. Saya mengambil sampel 1 kakak dari 7 kakak di RT yang saya ketahui. Itu. Penggunaan dari BLT ini adalah untuk kebutuhan pokok. Dalam artian ada bantuan langsung tunai itu sebesar 300 per bulan, ya kan, 300.000 ditambah dengan bahan pokok yakni beras sebesar 10 kg. Nah, beras 10 kg ini cukup bermanfaat tentunya untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Akhirnya masyarakat hanya berpikir bagaimana saya makan, atau mungkin dalam artian gini, bagaimana saya bisa makan dengan lauk seadanya, kan seperti itu. Jadi tidak
memikirkan lagi bagaimana saya mendapatkan beras. Nah, itu kelebihannya di bantuan yang kali ini saya lihat. Harapannya kepada masyarakat, kita masyarakat tentunya tidak tahu bagaimana pengaturan bantuan ini. Namun yang perlu diketahui bahwasannya masyarakat menengah ke bawah sangat terbantu tentang bantuan dari pemerintah ini. Jadi stop untuk penyebaran hoax terkait dengan bantuan langsung tunai yang ada di masyarakat. Ya entah itu mungkin bantuannya ditilap atau hilang atau mungkin dikorup. Ya mungkin silahkan dikawal bantuan itu seperti apa dalam hal pendistribusiannya. Dan tentunya apabila menemui indikasi korupsi, ya silahkan ditanyakan gitu aja kepada pihak terkait. Ada kok timnya terkait dengan penyaluran bantuan ini. Nah, untuk harapan kepada pemerintah, saya pribadi sangat mengapresiasi, sangat mendukung terkait dengan program dari pemerintah soal bantuan langsung tunai dan juga tambahan bahan pokok. Nah, itu luar biasa dan saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah double pemerhatiannya, yakni terkait dengan bagaimana masyarakat untuk bisa bertahan hidup dalam artian dalam hal makan dan minumnya, dan juga dari segi kesehatan masyarakat itu sendiri. Saya sangat berterima kasih akan hal itu. Dan buat aparat negara atau pihak Satgas, saya berterima kasih para tim Satgas telah berjuang untuk negeri ini yang tentunya ini akan menjadi kisah di dunia bagaimana virus COVID-19 ini menyerang dan bagaimana situasi saat itu di Indonesia. Itu. Saya rasa masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang terkait bisa bersatu. Dan ketika kita sudah bersatu padu, saya yakin Indonesia akan keluar dari keterpurukan ini. Saya yakin itu. Tetap semangat buat pejuang punggung keluarga. Tetap semangat buat pendengar Dolanan Podcast. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai detik ini. Itu saja dari saya. Dan sampai jumpa.